Kalian pernah nggak sih merasa malas buat mulai sesuatu yang penting, tapi susah banget buat mulainya? Misalnya, pengen banget mulai olahraga rutin atau mungkin punya proyek gede, tapi berasa kayak nggak punya semangat. Ada kalanya dalam hidup kita merasa kehilangan motivasi dan energi untuk melakukan apapun. Hari ini bisa terasa menegangkan dan melelahkan, di mana keinginan untuk terus berbaring dan tidak bangun begitu kuat. Pernyataan "aku sangat lelah" mulai muncul di benak kita, mengganggu semangat dan produktivitas. Tidak peduli seberapa sukses seseorang, seperti Bill Gates atau Steve Jobs, semua orang mengalami momen-momen ini. Yang membedakan mereka adalah kemampuan mereka untuk mengelabui otak mereka agar tetap melangkah maju bahkan ketika mereka merasa tidak ingin melakukannya. Mereka memahami bahwa untuk mencapai tujuan dalam hidup, sebuah alasan tidak diperbolehkan. Mereka tidak membiarkan otak mereka mengendalikannya, sebaliknya, merekalah yang mengambil kendali. Jika kamu merasa sulit untuk membuat otak kamu mendengarkan, ada strategi yang bisa digunakan untuk menipu otak agar mau melakukan hal-hal yang sulit. Dengan memahami bagaimana otak bekerja dan menerapkan trik tertentu, kamu dapat memotivasi diri sendiri untuk mengatasi rintangan dan mencapai tujuan yang sulit. Kadang-kadang, langkah terbaik adalah mulai dengan yang mudah. Ini membantu membangun momentum dan menghilangkan rasa takut. Jadi, cobalah untuk memulai dengan bagian yang paling mudah dan paling menarik dari tugas tersebut. Pertama-tama, kita harus mengidentifikasi bagian mana dari tugas yang kita anggap paling mudah dan paling menarik. Ini bisa menjadi bagian yang memiliki tingkat kesulitan yang lebih rendah, membutuhkan waktu yang lebih singkat, atau mungkin sesuatu yang kita sukai untuk dilakukan. Setelah kita mengidentifikasi bagian tersebut, kita bisa memulai dengan fokus pada bagian itu terlebih dahulu. Ini memberi kita kesempatan untuk membangun momentum positif. Ketika kita berhasil menyelesaikan bagian yang mudah ini, kita akan merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk melanjutkan ke bagian-bagian yang lebih sulit. Selain itu, memulai dengan yang mudah juga membantu kita mengatasi perasaan kewalahan atau kecemasan yang mungkin kita rasakan terhadap tugas yang sulit. Dengan memecah tugas menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola, kita dapat mengurangi tekanan dan meningkatkan fokus. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun kita memulai dengan yang mudah, kita tetap harus mengalokasikan waktu yang cukup untuk menyelesaikan bagian-bagian yang lebih sulit dari tugas tersebut. Jadi, jangan terlalu lama berlama-lama pada bagian yang mudah dan pastikan untuk terus maju ke bagian berikutnya. Inspirasi bisa datang dari mana saja, mulai dari kisah-kisah inspiratif hingga kutipan motivasi. Mengambil waktu sebentar untuk mencari inspirasi dapat memberi kita dorongan motivasi yang diperlukan untuk memulai. Ketika kita menghadapi tugas yang sulit, seringkali kita merasa kehilangan semangat dan motivasi. Inilah saatnya untuk mencari inspirasi dari sumber-sumber luar yang dapat membangkitkan semangat kita kembali. Mari kita mulai dengan mencari inspirasi dari kisah sukses orang-orang yang telah menghadapi tantangan serupa. Kamu bisa mencari buku, artikel, atau video tentang orang-orang yang berhasil mengatasi rintangan dan mencapai tujuan mereka. Mendengarkan pengalaman mereka dapat memberi kita wawasan baru dan dorongan motivasi untuk menyelesaikan tugas kita. Selain itu, jangan ragu untuk mencari kutipan-kutipan motivasi yang menginspirasi. Kutipan-kutipan ini seringkali memuat kata-kata bijak yang dapat membangkitkan semangat dan memotivasi kita untuk terus maju. Kamu bisa mencari kutipan-kutipan ini di internet atau di buku-buku motivasi. Kamu juga bisa mencari video atau podcast yang menginspirasi.
Banyak konten kreatif di platform seperti YouTube atau podcast yang menampilkan cerita-cerita inspiratif tentang orang-orang yang berhasil mengatasi rintangan. Menonton atau mendengarkan konten-konten ini dapat memberi kita dorongan motivasi yang diperlukan untuk menghadapi tugas yang sulit. Tak hanya itu, kamu juga bisa mencari inspirasi dari lingkungan sekitar kamu. Berbicara dengan teman, keluarga, atau mentor yang dapat memberikan dukungan dan motivasi juga bisa menjadi sumber inspirasi yang sangat berharga. Jangan lupakan pentingnya gerakan fisik. Melakukan beberapa peregangan ringan atau latihan fisik sebelum atau selama mengerjakan tugas dapat membantu meningkatkan fokus dan produktivitas. Ketika kita dihadapkan pada tugas yang sulit, kita seringkali cenderung melewatkan dan mengabaikan aspek fisik dari kesehatan kita. Namun, latihan fisik ringan atau peregangan dapat memiliki dampak yang luar biasa pada kesejahteraan kita secara keseluruhan, terutama dalam meningkatkan fokus dan produktivitas. Pertama, mari kita bicara tentang peregangan. Peregangan dapat membantu mengurangi ketegangan otot, meningkatkan sirkulasi darah, dan meredakan stres. Ketika kita duduk di depan komputer atau meja untuk waktu yang lama, otot-otot kita cenderung menjadi kaku dan tegang yang dapat mengganggu konsentrasi dan kenyamanan kita. Dengan melakukan beberapa gerakan peregangan ringan, seperti peregangan leher, bahu, atau punggung, kita dapat mengurangi ketegangan otot ini dan meningkatkan fleksibilitas tubuh kita. Selain itu, latihan fisik ringan juga dapat membantu meningkatkan aliran darah ke otak yang dapat meningkatkan kewaspadaan dan konsentrasi kita. Bahkan hanya beberapa menit latihan sederhana seperti berjalan-jalan singkat, melakukan push-up atau squats, atau bahkan melakukan gerakan yoga ringan dapat membuat perbedaan yang signifikan dalam kesiapan kita untuk menyelesaikan tugas yang sulit. Tetapi ingatlah bahwa latihan fisik tidak harus menjadi sesuatu yang menghabiskan banyak waktu atau energi. Tujuannya adalah memberi tubuh kita sedikit dorongan untuk merasa segar dan siap menyelesaikan tugas kita dengan lebih baik. Jadi, ketika kamu merasa terjebak atau kehilangan fokus saat mengerjakan tugas yang sulit, jangan ragu untuk memberikan diri kamu waktu untuk melakukan beberapa gerakan peregangan atau latihan fisik ringan. Ini bisa menjadi langkah sederhana namun efektif untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Jadi, ketika kamu merasa terjebak atau kehilangan fokus saat mengerjakan tugas yang sulit, jangan ragu untuk memberikan diri kamu waktu untuk melakukan beberapa gerakan peregangan atau latihan fisik ringan. Ini bisa menjadi langkah sederhana namun efektif untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Lingkungan kerja kita memiliki dampak besar pada kreativitas, fokus, dan produktivitas kita. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, inspiratif, dan menyenangkan. Mari kita bicara tentang estetika. Menambahkan elemen-elemen dekoratif seperti tanaman, lukisan, atau hiasan dinding yang menarik dapat memberikan sentuhan visual yang menyenangkan dan membuat lingkungan kerja kita terasa lebih nyaman dan pribadi. Pilihlah dekorasi yang mencerminkan minat dan kepribadian kamu, karena ini dapat membantu meningkatkan mood dan motivasi saat bekerja. Selanjutnya, pertimbangkan untuk menciptakan area kerja yang nyaman dan ergonomis. Pastikan meja dan kursi kamu sesuai dengan postur tubuh kamu dan memberikan dukungan yang cukup untuk kesehatan tulang belakang kamu. Selain itu, pastikan pencahayaan yang cukup agar mata kamu tidak cepat lelah dan tetap fokus pada tugas kamu. Selain aspek fisik, penting juga untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari gangguan dan distraksi. Pastikan untuk meminimalkan kebisingan eksternal dengan menggunakan penutup telinga atau memilih ruangan yang tenang dan terpisah dari keramaian. Selain itu,
Cobalah untuk membatasi akses ke media sosial atau perangkat elektronik lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi kamu. Tidak hanya itu, kamu juga bisa menambahkan elemen-elemen yang memberikan inspirasi dan motivasi. Seperti kutipan-kutipan inspiratif, gambar-gambar yang memotivasi, atau papan pengingat untuk mencatat tujuan atau pencapaian kamu. Menyediakan cemilan sehat dan minuman favorit juga dapat membantu menjaga energi dan semangat kamu selama bekerja. Terakhir, jangan lupa untuk menjaga kebersihan dan keteraturan di lingkungan kerja kamu. Meja yang rapi dan bersih dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan fokus kamu pada tugas-tugas yang sulit. Jangan lupakan pentingnya istirahat. Terkadang, kita perlu memberi diri kita waktu untuk beristirahat agar tidak kelelahan atau kejenuhan. Luangkan waktu sebentar untuk berjalan-jalan atau melakukan sesuatu yang menyegarkan pikiran kamu. Ketika kita terjebak dalam menyelesaikan tugas yang sulit, seringkali kita cenderung terus-menerus bekerja tanpa henti, tanpa memberi diri kita waktu untuk beristirahat. Namun, istirahat yang cukup adalah kunci untuk menjaga keseimbangan dan produktivitas kita. Idealnya, istirahat yang efektif adalah yang benar-benar merilekskan pikiran dan tubuh kita. Ini bisa berarti melakukan sesuatu yang menyenangkan dan menyegarkan, seperti berjalan-jalan di sekitar lingkungan kamu, meditasi ringan, mendengarkan musik yang menenangkan, atau bahkan tidur sebentar jika kamu merasa lelah. Selain itu, penting juga untuk memberi diri kamu waktu untuk istirahat secara teratur selama hari kerja kamu. Cobalah untuk mengatur jadwal istirahat singkat setiap beberapa jam untuk memberi tubuh kamu kesempatan merilekskan otot-ototnya, merefresh pikiran kamu, dan mengurangi kelelahan yang mungkin kamu rasakan. Namun, penting diingat bahwa istirahat tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan tanggung jawab atau menunda pekerjaan. Tetapkan batasan waktu yang jelas untuk istirahat kamu dan pastikan untuk kembali ke tugas kamu sesuai jadwal. Selain istirahat selama hari kerja, jangan lupakan pentingnya istirahat yang berkualitas di luar jam kerja. Pastikan untuk memberi diri kamu waktu yang cukup untuk tidur setiap malam, karena tidur yang cukup memiliki dampak besar pada kesehatan dan kinerja kita secara keseluruhan. Terakhir, jangan ragu untuk mengakui dan menghargai kebutuhan kamu untuk istirahat. Ini adalah bagian yang penting dari menjaga keseimbangan hidup dan kesejahteraan kita, dan tidak boleh diabaikan dalam menghadapi tugas yang sulit. Ingatlah mengapa tugas tersebut penting bagi kamu. Fokus pada alasan ini dapat memberi kita motivasi tambahan untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Ketika kita dihadapkan pada tugas yang sulit, seringkali kita cenderung merasa terjebak dalam rutinitas dan melupakan alasan di balik tugas tersebut. Namun, memahami dan mengingat kembali mengapa tugas tersebut penting bagi kita dapat menjadi sumber motivasi yang kuat untuk menyelesaikannya. Mari kita refleksikan tujuan jangka panjang kita. Apakah tugas ini membawa kita lebih dekat kepada pencapaian tujuan-tujuan besar yang ingin kita capai? Memahami bagaimana tugas tersebut terkait dengan impian dan aspirasi kita dapat memberi kita dorongan motivasi yang besar untuk menyelesaikannya. Selanjutnya, pertimbangkan dampak positif yang dapat dihasilkan dari menyelesaikan tugas tersebut. Mungkin tugas tersebut akan membantu kita mengembangkan keterampilan baru, memperluas jaringan profesional kita, atau memberikan kontribusi yang berarti pada proyek dan inisiatif yang kita pedulikan. Dengan fokus pada dampak positif ini, kita dapat menemukan motivasi tambahan untuk menyelesaikan tugas dengan semangat. Selain itu, coba pikirkan tentang nilai-nilai yang kita anut dan bagaimana tugas tersebut terkait dengan nilai-nilai tersebut. Apakah tugas ini membantu kita menjunjung tinggi integritas, komitmen,
atau kerja keras kita? Memahami bahwa menyelesaikan tugas dengan baik sesuai dengan nilai-nilai kita dapat memberikan dorongan tambahan untuk tetap berusaha dan berkembang. Terakhir, jangan lupakan pentingnya menemukan kebahagiaan dan kepuasan dalam proses menyelesaikan tugas. Cobalah untuk menemukan aspek-aspek yang menarik atau menantang dari tugas tersebut dan nikmatilah setiap langkahnya. Dengan memperkuat ikatan emosional kita dengan tugas tersebut, kita dapat menciptakan motivasi yang tahan lama untuk menyelesaikannya. Pikirkan tentang bagaimana menyelesaikan tugas tersebut dapat memberikan dampak positif pada lingkungan atau orang lain di sekitar kita. Ini bisa menjadi motivasi tambahan untuk menyelesaikan tugas. Saat kita merasa terjebak dalam tugas yang sulit, seringkali kita lupa bahwa pekerjaan kita memiliki potensi untuk memberikan dampak positif yang signifikan pada lingkungan sekitar kita atau bahkan pada orang lain. Mengingat kembali potensi ini dapat menjadi sumber motivasi yang kuat untuk menyelesaikan tugas dengan semangat. Mari kita refleksikan tentang bagaimana menyelesaikan tugas ini dapat memberikan dampak positif pada lingkungan sekitar kita. Mungkin tugas tersebut adalah bagian dari proyek atau inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan, mengurangi limbah, atau memperbaiki kondisi lingkungan hidup. Dengan memahami bagaimana pekerjaan kita dapat memberikan kontribusi pada perlindungan lingkungan, bisa membuat kita lebih termotivasi untuk menyelesaikannya dengan baik. Pertimbangkan juga dampak positif yang dapat dihasilkan untuk orang lain dengan menyelesaikan tugas tersebut. Mungkin tugas tersebut akan membantu mengurangi beban kerja rekan kerja kita, memberikan solusi untuk masalah yang dihadapi oleh klien atau pelanggan, atau bahkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat atau komunitas tempat kita tinggal. Dengan menyadari bahwa pekerjaan kita dapat memberikan manfaat bagi orang lain, kita dapat menemukan motivasi tambahan untuk menyelesaikannya dengan semangat. Selain itu, coba pikirkan tentang bagaimana menyelesaikan tugas tersebut dapat membantu kita tumbuh dan berkembang sebagai individu. Mungkin tugas tersebut akan membantu kita mengembangkan keterampilan baru, meningkatkan kepercayaan diri, atau membuka peluang baru untuk karier atau pertumbuhan pribadi. Dengan memahami bahwa menyelesaikan tugas dengan baik dapat membawa kita lebih dekat kepada pencapaian tujuan dan impian kita, kita dapat menemukan motivasi yang kuat untuk terus maju. Selanjutnya, jangan lupakan pentingnya mengenali dan menghargai pencapaian kita. Seringkali, kita terlalu fokus pada tugas berikutnya sehingga kita lupa untuk merayakan kemajuan dan pencapaian yang sudah kita capai. Dengan merayakan setiap langkah kecil menuju penyelesaian tugas, kita dapat memperkuat rasa percaya diri dan motivasi kita untuk terus maju. Terima kasih telah menonton video kami. Kami harap informasi yang kami bagikan dapat bermanfaat bagi kamu dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Jika kamu menemukan video ini bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kamu yang mungkin juga membutuhkannya. Kami juga ingin mendengar pendapat dan pengalaman kamu dalam mengatasi tugas yang sulit. Jangan ragu untuk berbagi dalam komentar di bawah. Terima kasih atas dukungan kamu dan sampai jumpa.